Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Video kali ini kita akan membahas bagaimana kita menelusuri dokumen yang agak panjang atau banyak halamannya dengan cepat dengan menggunakan navigation pen. Tujuannya mampu mengoptimalkan penggunaan navigation pen. Materi intinya meliputi apa itu navigation pen, kemudian cara menampilkan navigation pen, fungsi utama heading, pages, results, kemudian cara menggunakan heading style. Yang pertama, apa itu navigation pen? Jadi navigation pen ini fitur ya yang disediakan di Word ini, karena kita masih membahas tentang Word ya, yaitu fitur yang memungkinkan kita sebagai pengguna Microsoft Word ini bisa menavigasi atau menelusuri dokumen kita yang terutama nih kalau misalnya dokumen kita panjang banyak halamannya, kita bisa mencari dengan cepat, dengan mudah. Ini saya sudah langsung membuatkan outline atau kerangka sebuah karya ilmiah ya. Ini hanya contoh saja. Oke, kita langsung ke materi yang keduanya, yaitu bagaimana caranya untuk menampilkan navigation pen. Ini tampilannya sudah beda ya, karena Windows-nya sudah diupdate menjadi Windows 11. Sebelumnya saya membahas fitur-fitur atau fungsi menu-menu itu masih menggunakan Windows 10, tapi tidak terlalu beda jauh kok, hanya perbedaannya sedikit saja. Oke. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau yang ini editing, kemudian find, diklik. Ini muncul panel navigasi, atau teman-teman bisa langsung menggunakan shortcut dengan menekan Ctrl F. Ya. Nah, ini navigation pen-nya sudah muncul. Fungsinya yang pertama untuk menjelajahi dokumen kita. Ini sangat berasa manfaatnya ketika dokumen kita memiliki banyak halaman. Ya, kalau kita scroll ke bawah atau ke atas bolak-balik itu akan sangat memakan waktu. Pen navigation ini terdiri dari 3, yaitu dengan menggunakan headings, kemudian pages, kemudian results. Kalau pages ini dia akan memunculkan jumlah halaman yang ada di dokumen kita. Karena ini hanya 2, jadi 2 yang tampil. Kemudian result ini mencari kata ataupun kalimat ya yang ada di dalam dokumen dengan cepat. Nah, misalnya cari di sini manfaat teoritis. Nah, langsung diberikan ini. Kalau ada manfaat teoritisnya, tulisannya lebih dari 1, dia akan diwarnai 3. Nanti akan terlihat di dokumen. Kemudian headings. Nah, di sini headingsnya belum, karena memang dari outline ini belum dibuatkan headings ya. Fungsi heading ini membuat struktur konten atau dokumen kita itu secara hierarki. Jadi mudah untuk kita misalnya membaca tersebut ya dengan hierarki informasi. Karena teksnya itu akan dibagi-bagi menjadi bagian kecil. Nanti misalnya seperti ini. Nanti akan ada bagian yang namanya judul, subjudul, subjudul, dan seterusnya. Oke, sekarang bagaimana caranya kita membuat headings? Untuk heading 1 itu untuk judul, kemudian heading 2 untuk subjudul, heading 3 subjudul, kemudian heading 4 dan seterusnya subjudul atau bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Bagaimana cara membuat headingsnya ini dalam dokumen kita? Klik desain, kemudian kita tentukan dulu ya format dari headings kita yang akan kita gunakan ya. Apakah yang ada seperti ini atau yang ada warna seperti ini atau ini, atau garisnya berwarna atau ada yang garisnya. Saya pakai yang ini saja, yang tidak ada garisnya ya. Ini
Kemudian di home, kita di sini atur headingsnya, klik kanan, modify, kita tentukan, ini kan heading 1 sudah nggak apa-apa, normal-normal, kemudian format tulisannya itu mau bentuk apa. Biasanya kalau karya ilmiah itu Times New Roman ya. Oke, kemudian untuk heading 1 itu sesuai dengan ketentuan penulisan karya ilmiahnya aja ya, dari masing-masing institusi ya atau sekolah. Nah, saya pakai misalnya ukuran fontnya 14, kemudian bold, spasinya 1,5, kemudian posisinya di tengah ya, posisinya di tengah, warnanya otomatis ya. Oke, kemudian yang heading 2, klik kanan, modify, kemudian ini heading 2, normal-normal, teksnya pakai Times New Roman. Untuk heading 2 kita pakai yang 12 normal, kemudian bold ya, bold, ini spasinya ya, spasinya saya pakai 1,5. Oke, kemudian heading 3, klik kanan, modify, ganti ini Times New Roman 12, bold juga, spasi 1,5, ini dari kiri ya. Oke, kemudian kalau ada yang heading 4, klik kanan, modify, ini Times New Roman ukuran 12, bold, otomatis, warna hitam ya, otomatis. Oke. Nah, sekarang untuk daftar isi ini heading 1 ya. Halaman pengesahan heading 1, heading 1, heading 1, halaman persembahan heading 1, halaman moto heading 1, daftar gambar heading 1, abstrak heading 1, pendahuluan, ini berarti bab ya, udah mulai bab 1, heading 1, kemudian latar belakang ini bagian dari heading 2 ya. Ini bagian subbab ya, heading 2. Kemudian ini heading 2, heading 2, heading 2. Manfaat penelitian ada penjabarannya, heading 2. Kemudian penjabarannya, poin-poin pembagiannya, manfaat teoritis heading 3, manfaat praktis heading 3. Tinjauan pustaka ini sudah masuk bab 2, berarti heading 1 ya. Kemudian penelitian terdahulu, ini yang bagian A-nya ya, heading 2. Pembahasan dan hasil heading 2. Kemudian si kesimpulan ini heading 1, bab baru ya, kesimpulan. Kesimpulannya berarti sub bab heading 2. Daftar pustaka heading 1 karena dia poin yang baru. Lampiran heading 1. Nah, setelah dibuat heading seperti ini, sudah tampil outline-nya kelihatan. Jadi, ketika kita mau menelusuri dokumen kita, ini akan mudah. Kita mau ke tinjauan pustaka, ini klik, nanti akan diarahkan. Kalau kita mau cari hasil dan pembahasan, nah langsung diarahkan ke sana. Kemudian fungsinya juga, ini isi dari masing-masing outline ini sudah ada isinya, misalnya sudah diketik, udah berapa puluh halaman, ternyata susunannya ada yang mau kita ubah. Misalnya di sini halaman moto, halaman moto mau di bawah riwayat hidup, berarti ini tinggal diklik, ditahan, kemudian geser ke atas ini. Nah, dia akan berpindah seperti itu. Sudah itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.